Halo Brodista, how are you? Masih dengan Van Reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, hari ini kita general reading lagi. Ya, it's time the Kunyuk series. Tihuy ya. Hari ini hari si Kunyuk. Kita akan coba untuk bahas tentang si Kunyuk ya. Jadi buat lo yang tidak ingin, bang, gue udah males lihat si Kunyuk, jangan dibahas lagi, mungkin bisa di skip aja karena ini pembahasan tentang si Kunyuk. Jadi kita membahas tentang si Kunyuk. Tema kali ini adalah kita lihat ya, kita update bagaimana kondisi dan situasi si Kunyuk saat ini, Brodistaku. Oke. Untuk pembaca ini bersifat general reading, Brodistaku, tidak semuanya disonate ya. Jadi berbijaksana ketika lo ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Ya namanya energi banyak orang, Brodista bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya. Tetap semua kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jadikanlah pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lo ingin mengambil sebuah keputusan ya. Disclaimer sedikit, Brodistaku, untuk akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Hanya satu akun, tidak ada akun yang lain. Sedangkan di Facebook dengan nama asli gue Jeffrey Putra. So hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gue ya. Readingan gue ini sifatnya timeless, Brodistaku. Kapanpun lo lihat dan dengarkan, ini berlaku di hari itu juga sesuai dengan kondisi dan situasi lo pada saat itu. Gendernya doesn't matter, bisa cewek bisa cowok, semuanya bisa. Oke, lanjut ya. Kita akan lihat, Brodistaku, bagaimana kondisi si Kunyuk saat ini, situasinya. Kita lihat ya. Bagaimana kondisi si Kunyuk saat ini, Brodistaku, kita lihat ya. Bagaimana apa yang terjadi dengan si Kunyuk, bagaimana kondisinya saat ini. Kita update ya. Update lagi apa yang terjadi dengan si Kunyuk. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada the Ten of Cups. Wow. Ada sesuatu, menurut gue di sini gue ngerasa kayak ada satu kebahagiaan yang didapatkan oleh si Kunyuk ini. Yang gue lihat itu begitu, Brodistaku ya. Ada satu kebahagiaan yang gue lihat dari si Kunyuk ini. Ada urusannya dengan keluarga. Mungkin saat ini dia lagi berbahagia dengan keluarganya, atau dia mencoba untuk membahagiakan keluarganya. Dia mencoba untuk mencari kebahagiaan di dalam kehidupannya dia. Itu yang gue lihat si Kunyuk ini ya. Yang gue lihat itu begitu. Gue nggak tahu ya, tapi gue di sini gue ngerasa kayak walaupun dia ini mencoba untuk bahagia ya, Brodistaku ya. Cuma di sini gue ngerasa di sini itu kan ada daun, ada bunga yang udah gugur gitu ya, udah bunga yang udah layu. Gue ngerasa saat ini dia mencoba untuk mencari ketenangan hidupnya deh. Mencari ketenangan hidupnya, dia mencoba untuk fokus kepada keluarganya. Itu yang gue lihat. Atau dia saat ini pengen terlihat seperti orang yang bahagia aja. Itu juga bisa yang gue lihat saat ini. Lagi fokus kepada ya kesenangan-kesenangan dia. Itu yang gue lihat. Yuk kita lihat kartu selanjutnya. Apa yang dikatakan kartu selanjutnya, kita lihat. Di sini ada the Ace of Pentacles. Oke. Iya, ada sesuatu yang sedang dia lakukan sebelumnya, Brodistaku. Gue nggak tahu, ada sesuatu yang berusaha dia tanam nih. Ada sesuatu yang berusaha dia lakukan. Ada suatu permulaan yang sedang dia lakukan di dalam kehidupannya dia, Brodistaku. Yang gue lihat tuh begitu keadaannya. Sebelum-sebelumnya ada sesuatu yang dia lakukan untuk keluarganya. Oh, gak apa-apa, udah mulai fokus kepada diri sendiri yang gue lihat ini si Kunyuk ini ya. Udah fokus kepada diri sendiri dia, udah mulai fokus kepada diri sendiri dia. Atau karena dia ini melihat lu bahagia juga ya. Melihat lu bahagia, melihat lu udah terpuaskan kehidupan lu, melihat lu sudah hidupnya sudah damai, tenang, sentosa. Kemudian dia mencoba juga untuk melakukan sesuatu hal, memulai sesuatu hal untuk kebahagiaan dia sendiri. Itu yang gue lihat. Atau kalau seandainya kalau dari kedua kartu ini kita lihat energi dia kepada lu saat ini tuh bagaimana? Gua ngerasa dia ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi menurut gua ya.
sehingga dia berusaha untuk melakukan satu hal untuk mencapai kebahagiaan dia. Entah dia punya hubungan baru lagi, atau mungkin dia fokus kepada hubungannya dia yang saat ini, atau dia merasa lu udah nggak bisa untuk dicengkram lagi, akhirnya dia fokus kepada diri sendiri. Nggak apa-apa, bagus itu ya. Kita lihat lagi kartunya. Oke, tapi di sini kartunya ini, di sini ada the Six of Swords berisaku. Gue ngerasa kenapa kehidupan dia makin runyem ya. Itu yang gue lihat, ini kehidupan dia tapi makin runyem sih menurut gue. Walaupun di sini dia berusaha banget, ada suatu usaha yang ingin dilakukan, yaitu tentang suatu kebahagiaan yang membuat, tapi nanti kedepannya dia itu tuh runyem dengan apa yang udah dia lakukan. Itu yang gue lihat nih ya. Ada sesuatu yang berusaha dia tanam ini berisaku. Ada sesuatu yang berusaha dia tanam menurut gue. Dia menanam itu tuh supaya dia tuh bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, apa yang dia usahakan kedepannya itu nggak menghasilkan. Ada sesuatu yang dilakukan oleh si kunyuk ini berisaku. Ada sesuatu yang sedang dia tanam, yang sedang dia usahakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu yang gue lihat. Tapi ini ya, kedepannya tuh bikin dia runyem sendiri dengan apa yang udah dia lakukan gitu loh. Apa sih yang dia lakukan nih? Kita lihat ya. Di sini ada the Seven of Cups. Ini banyak linglungnya nih orang ya. Capek sendiri. Ini sepertinya ada sesuatu usaha yang dia lakukan ya. Ada suatu usaha yang dilakukan oleh dia dan keluarganya. Itu yang gue lihat. Tapi kenapa gue ngerasa kayak senjata makan tuan ya. Senjata makan tuan, atau apa yang dia lakukan itu ternyata tidak ada khasiatnya, bikin dunia dia itu tambah runyem, bikin dia itu jadi kacau gitu loh. Itu yang gue lihat. Dan akhirnya tuh kebingungan sendiri dia, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Jadi akhirnya tuh dia lelah gitu loh. Itu yang gue lihat. Dia mencoba untuk lelah, dia mencoba untuk berangan-angan dan berandai-andai, dan nggak tahu gue kenapa dia ini. Nanti kita coba lihat dari kartu gue ya. Gue tuh ngerasa kayak sebelumnya tuh dia ada mengusahakan sesuatu berisaku, ada hubungannya dengan keluarga atau ada hubungan dengan kepuasan, tapi ternyata apa yang dia usahakan itu nggak berhasil. Jadi akhirnya tuh semua tinggal angan-angan. Dia merasa semua tinggal angan-angan. Di sini ada the Two of Swords. Ya, di sini ada the Two of Swords yang gue lihat itu kayak apa ya? Ini orang sebelumnya tuh mencoba untuk apa ya, mencoba untuk menggunakan, gua nggak tahu ya, berandai-andai gini. Energinya dia ini tuh kayaknya lagi mengharapkan sesuatu deh berisaku. Dia seperti kayak ingin mengharapkan sesuatu. Untuk mengharapkan sesuatu ini, dia ini itu kayak menanam sesuatu, sedang mengusahakan sesuatu gitu. Dia mencoba untuk menanam sesuatu atau memulai sesuatu untuk kebahagiaannya dia, tapi ternyata nggak berhasil. Dan dia baru menyadari bahwa semuanya itu hanya angan-angan gitu loh. Tapi dia masih ingin mencoba, jadi matanya tuh sudah tertutup. Dia itu masih merasa kayak dia masih punya harapan dan masih bisa untuk melakukan itu gitu. Itu yang gue lihat ya. Gue kirain dia ini lagi fokus loh. Gue kirain dia lagi fokus kepada keluarganya, tapi keluarganya, karena di sini ada kartu the Ten of Cups ya. Atau di sini tuh gue ngerasa kayak ada sesuatu yang sedang dia harapkan. Dia punya harapan besar. Nah, dia udah menanam sebelumnya untuk mendapatkan harapan besar ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia ruwet sendiri dan dia itu gagal lah ibaratnya tuh. Dia gagal, ternyata gagal apa yang dia usahakan. Akhirnya dia ini cuma bisa berandai-andai, tapi dia itu masih tetap mau berusaha gitu. Dengan segala sesuatu hal gitu, dia berusaha untuk mendapatkan itu. Ini mendapatkan apa berisaku? Kita lihat ya. Coba kita lihat lagi ya. Dia mengusahakan apa ini sebenarnya si kunyuk ini? Bismillahirrahmanirrahim. The Three of Wands.
ingin berkomunikasi lagi dengan seseorang, atau di sini tuh gue ngerasa kayak oh dia melakukan segala macam cara ya, mencoba untuk mencoba untuk apa ya, melawan atau mengusahakan sesuatu. Di sini tuh gue ngerasa begitu. Ini mengusahakan sesuatu kepada lu Kak Bro Isaku. Saat ini tuh gue ngerasa kayak dia ini mencoba apa namanya? Ada suatu di sini kan ada Three of Cups, tapi gambarnya itu lihat ya. Seperti kayak dia kesulitan, terus juga merasa ada konflik juga saat ini, mencoba untuk melawan sesuatu. Apakah dia melawan semesta? Apakah ini energinya dia kepada lu? Apakah saat ini dia mencoba untuk mendekati lu, atau saat ini dia mencoba untuk ingin kembali ke dalam kehidupan lu? Tapi karena di sini gue ngerasa kayak dia lagi ingin melawan sesuatu, soalnya melawan sesuatu, mungkin dia atau mungkin dia merasa kayak konflik batin ketika melihat kehidupan lu. Mungkin di sini ya, kehidupan lu sudah terpuaskan, itu juga bisa Berisaku. Ya, coba kita lihat lagi Berisaku ya. Kita lihat lagi, bismillahirrahmanirrahim. The Page of Wands. Iya lagi energinya. Ada suatu kemarahan. Oke. Coba kita buka lagi semua kartu ya. Kemudian di sini ada The Seven of Pentacles, tapi dia manyun. Kemudian di sini ada The Tower. And then di sini ada The Page of Swords. Oh, masih ingin merencanakan. Bro Ristaku, ini sepertinya gua ngelihat kayak iya deh. Ini gue nggak tahu ya apakah dia melihat kehidupan lo. Ini sepertinya tuh energi dia kepada lo deh nih Bro Ristaku. Karena gue tuh ngerasa gini, ada sesuatu hal yang sudah diusahakan oleh si Kunyuk ini sebelumnya. Karena mungkin ada suatu, gue ngelihatnya ada rasa penyesalan di sini karena ada bunga yang berguguran di sini. Melihat seseorang kehidupannya itu sudah bahagia, sudah terpuaskan, akhirnya itu gue tuh ngerasa kayak apapun yang dia lakukan, apa yang dia tanam, itu sebenarnya dia tuai. Lu lihat kartunya ini, dia lagi kebingungan, merasa takut, merasa khawatir, dan dia merasa apakah semua ini hanya angan-angan, misalnya kayak untuk balik dengan lu, apakah angan-angan, bla bla segala macam kayak gitu yang gue lihat. Cuman di sini gue ngerasa kayak dia masih mau mengusahakan. Ini dia masih mau, dia melihat lu dari kejauhan gitu loh. Dia masih melihat lu dari kejauhan. Itu yang gue lihat, masih melihat lu dari kejauhan. Ada satu kabar yang dia dapatkan, entah itu dia melihat dari sosial media lu atau bagaimana, tapi dia masih ingin gitu. Ada perasaan kaget melihat perubahan lu, sehingga ketika perubahan lu terlalu jauh, dia merasa semuanya angan-angan. Wow, ini berarti ini ada hubungannya dengan lu nih Bro Isaku. Menurut gue tuh begitu ya. Di sini gue ngerasa kayak dia saat ini lagi konflik batin gitu. Ada suatu kemarahan melihat kehidupan lu saat ini. Wah, lucu banget gitu. Ya, ada satu kemarahan, dan di sini tuh gue ngerasa di sini ada The Seven of Pentacles. Dia ngerasa kayak apa yang dia tunggu-tunggu selama ini tuh tidak membuahkan hasil, malah busuk, jadi akhirnya manyun. Oke. Terhitung dia ini punya ibaratnya guru spiritual ataupun supranatural ya, dan dia ini sebelumnya Bro Isaku, si Kunyuk ini tuh merasa kayak lu akan selalu datang ke gua. Lu akan selalu datang ke gua, dan dia selalu menunggu-nunggu kapan waktu yang tepat untuk datang kepada lu, menunggu-nunggu lu yang datang duluan, sambil dia memberikan suatu energi-energi, atau gua nggak tahu apa yang dia tunggu, apakah kabar dari orang spiritualnya atau bagaimana, gua nggak tahu nih. Di sini ada The Eight of Swords. Sudah terikat. Dia terikat dengan pikiran-pikirannya dia sendiri. Oke. Jadi bagaimana kondisi si Kunyuk saat ini Bro Ristaku? Dia ini merasa seperti kayak menunggu segala sesuatu hal, tapi tidak kunjung ada buahnya, tidak ada kunjung hasilnya, itu nggak ada. Ada sesuatu yang sedang dia tanam, ada sesuatu yang sedang dia bayarkan. Dia masih ingin mendapatkan peluang, tapi menggunakan sesuatu hal gitu ya. Tapi ternyata itu senjata makan tuan, dalam artian
dia ini menunggu lu itu merasa kayak terlalu lama, dan akhirnya sekali dia mendapatkan kabar dari orang supranaturalnya atau mungkin orang spiritualnya atau apapun itu yang dia lihat, dapat kabar dari sosial media lu kalau lu bahagia dan tidak membutuhkan dia lagi, dia manyun. Karena di sini ada energi kaget, ada energi perubahan, ada energi kebakaran di sini yang gue lihat ketika dia melihat sosial media seseorang. Gua nggak tahu apakah ini dia kepada lu atau dia kepada seseorang yang sedang dia intainya, yang dia rasa akan selalu mendapatkan orang itu, ternyata ditunggu-tunggu nihil zong dan nggak ada buah sama sekali. Wow, mental. Gua ngelihat energi-energi mental di sini. Ya, itu yang gue lihat nih, ada sesuatu yang diusahakan ternyata ya. Ternyata si kunyuk ini ada sesuatu yang diusahakan kepada seseorang ataupun elu berisaku, untuk bisa masuk lagi atau membuat lu tuh kepikiran lagi. Dan ternyata saat ini mungkin gue nggak tahu ya, dia mendapatkan satu kabar, entah ini kabar dari orang spiritualnya atau dia melihat sosial media lu tuh bahagia dan bisa tanpa dia, atau lu susah banget untuk cara kembali, atau susah banget untuk mengambil sukma lu, atau bagaimana yang membuat dia kaget dan akhirnya marah sendiri, dan dia tuh merasa kayak penungguan dia ini sia-sia gitu. Itu yang gue lihat nih, karena dia hanya bisa mendapatkan buah di sini, buahnya busuk. Itu yang gue lihat nih. Yuk kita lihat lagi ya. Kita lihat dari kartu ini, bagaimana kondisi si kunyuk saat ini. Kita lihat dari kartu oracle-nya ya, oracle card-nya. Kenapa di si kunyuk ini nih masih memantau dia dari kejauhan? Ada suatu hal yang sedang terjadi dengan dia ini yang membuat dia kaget dan merasa semuanya angan-angan. Penantian yang dia lakukan berbuah busuk, ternyata penantian dia sia-sia nih urusaku. Marah dia menurut gue ya. Kita lihat lagi apa yang terjadi dengan kondisi abuse, neglect. Iya, ini terlepas ini berisaku. Menurut gue tuh gini, gue tuh ngerasa kayak orang ini pengen mengabuse lagi ya. Orang ini sebenarnya menurut gue apa ya, pengen merantai seseorang, masih ingin untuk menjerat seseorang, baik menggunakan fisik ataupun menggunakan energi gaib. Tapi lu lihat, terlepas sih menurut gue. Rantainya lepas. Wow, lu sudah terlepas dari si kunyuk kah berisaku? Gue ngerasa kayak rantainya lepas, ada suatu hal yang lepas dia, yang ada suatu yang terlepas di sini. Makanya di sini gue ngerasa kayak dia kadang sampai marah, sampai merasa kayak kesal, sampai di sini ada konflik, ada berantem juga di sini yang gue lihat, karena mungkin melihat kehidupan lo bahagia ya, dan melihat seperti semuanya itu sudah terlepas, rantainya sudah terlepas. Itu yang gue lihat. Oh ini terjadi nih menurut gue. Gue ngerasa kayak lo dilindungi habis-habisan menurut oleh semesta, oleh leluhur ya, karena di sini gue ngerasa ada pelepasan, dan mungkin dia udah nggak tahu lagi harus bagaimana si kunyuk ini. Menurut gue tuh begitu, karena dia merasa udah seperti angan-angan gitu, udah lelah dia lah. Alhamdulillah ya berisaku ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan lu. Walaupun sebenarnya gue ngerasa kayak masih dibayang-bayangin sama dia sebenarnya berisaku, si kunyuk ini sepertinya energi si kunyuk kepada lu deh tuh. Menurut gue ini kesombongan yang dia lakukan terdahulunya, yang dia merasa kayak lu nggak akan bisa lu nggak akan bisa cari pengganti lu nggak akan bisa untuk cari pengganti lu nggak akan bisa untuk hidup tanpa lu nggak akan bisa ya kan, sukses kalau nggak sama bla bla segala macam. Tapi ternyata dia hancur sendiri dengan kesombongan dia. Ini egonya terluka banget, ego si kunyuk ini berisaku, seperti kayak dari ketinggian hancur meledak turun kehancuran. Itu yang gue lihat, dia seperti kayak lagi hancur banget. Ini dia lagi berada di titik terendah, menurut gue tuh begitu. Egonya hancur banget lo bikin nih berisaku, egonya kena ya, menderita banget ini melihat lo saat ini kehidupan lo, apalagi dengan usaha-usaha yang dia lakukan bisa untuk menjerat lo, ternyata nggak bisa, lo terlepas nih ya. Devil tuh, wow, dia hancur karena perbuatan dia sendiri berisaku. Perbuatan setan yang dia lakukan, dia hancur karena perbuatan setan yang dia lakukan. Dia hancur itu karena memang apa yang udah dia lakukan, apa yang ditabur itu yang dituai sebenarnya. Wow, ngeri banget ini kartunya.
Udah waktunya ada sesuatu di sini yang akan balas dendam. Gua nggak tahu ini energi balas dendam, seperti kayak ada sesuatu hal yang dia lakukan. Gua nggak tahu apa yang dia lakukan ini bersifat setan, bersifat iblis. Cuman gua ngerasa iblis ini tuh ingin membalas dendam kepada dia gitu. Itu yang gua lihat. Apakah si kunyuk ini lagi menjalankan karma atas apa yang telah dia perbuat, Burisaku? Karena menurut gua nih kan dia usaha dan dia saat ini takut. Itu yang gua lihat, berandai-andai saat ini. Ini ada satu kehancuran yang gue lihat orangnya. Saat ini dia gelisah banget loh hidupnya. Ada rasa malu, ada rasa takut juga, dan rasa kemarahan di sini. Dan gak tahu ya, di sini kan ada yang terlepas. Entah apa yang terlepas dari dia ini. Entah misalnya kayak satu hal yang telah mengikat lu selama ini ke dia akhirnya terlepas. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi ke dalam kehidupannya yang membuat ada kebakaran ataupun ada kehancuran di sini sampai dia jatuh. Dan jatuhnya ini tuh karena kelakuan-kelakuan dia yang bersifat setan, atau benar-benar dia bersekutu dengan iblis untuk melakukan sesuatu hal kepada lo. Tapi mungkin bisa jadi ya kalau seandainya kunyuk lu ini menggunakan spiritual atau supranatural gitu loh kepada lu, dan akhirnya terlepas dan lu ternyata dilindungi. Nah, jadi akhirnya ketika si iblis datang kepada lu dan ternyata dia nggak nyaman dan merasa terluka karena ibadah lu apa ya, kebaikan-kebaikan lu, leluhur menjaga lu, semesta menjaga lu, Allah menjaga lu, Burisaku. Akhirnya tuh si iblis sakit, nggak pengen sakit sendiri, akhirnya balik kepada yang menyuruh gitu. Wow, energinya. Jadi makanya dia udah menunggu-nunggu juga nih, ya kan, menunggu-nunggu kapan lo ini akan tergila-gila lagi sama gua, kapan lo ini tuh misalnya kayak sakit lah, kapan lo ini tuh bisa lemah dan akhirnya tuh mengakui gua, kapan ya lu tuh hancur, misal begitu. Tapi apa yang dia tunggu ternyata enggak, karena di sini gua ngerasa kayak nih, dia mendapatkan kabar entah dari orang spiritualnya atau memang dia melihat sendiri gitu loh. Itu yang gue lihat, atau dia melihat sendiri dari sosial media kalau lu tuh bahagia banget. Jadi akhirnya tuh sifat-sifat kesetanan dalam dirinya, dengki, iri hatinya itu menyerang dia balik. Entah dia ini sakit, akhirnya sakit karena melihat lu bahagia, akhirnya jatuh sakit secara fisik, atau jika si kunyuk lu ini menggunakan energi supranatural atau bersekutu dengan iblis untuk menghancurkan lu. Menurut gua iblis itu nggak terima dan akhirnya itu menghancurkan dia, balik lagi kepada dia gitu. Wow, sangat ngeri, sangat ngeri. Karena di sini gua ngerasa ada satu yang terlepas, Burisaku. Ada yang lepas dari belenggu di sini. Ya, kita lihat lagi kondisi si kunyuk ini bagaimana. Nih, selebriti. Iya, dia ini bersifat ini ya, agak sedikit angkuh, dalam artian itu tuh orangnya itu agak sedikit narsistik menurut gua. Orangnya itu bersifat seperti kayak semua orang salah, dia nggak salah gitu. Orangnya seperti angkuh. Nah, kemudian gua tuh ngeliat juga ya, kalau untuk energi lo, mungkin beberapa dari lu di sini itu ada hubungannya, mungkin lu adalah seseorang entertain, atau mungkin ini adalah berita-berita tentang lu yang banyak berita-berita yang berita-berita yang tersebar ini tentang lu, ya dimana hidup lu tuh seperti selebriti, atau mungkin lu lagi dilihat banyak orang, lu lagi disukai banyak orang, lu lagi lagi didukung oleh banyak orang. Itu yang gue lihat, sehingga di sini tuh gue ngerasa sifat iblisnya keluar gitu loh. Itu yang gue lihat. Nah, lu semakin maju juga di sini, ya. Di sini ada fire. Ini kartunya nggak enak banget. Di sini ada fire lagi nih, Burisaku. Ini ada api loh, ada kemarahan, ada membara. Ini orang nggak terima banget kayaknya nih ya. Sampai gue sendawa-sendawa begini loh. Kita lihat lagi ya kartu terakhir. Keadaan dan kondisi si kunyuk ini. The Tunnel. Iya, dia semakin kayak semakin ketinggalan. Jauh. Menurut tuh begitu. Seperti dia ini ketinggalan jauh. Wah,
ini kartu gue ini banyak mengisyaratkan banyak hal tau bro aku. Kalau kita artikan satu-satu ya. Kalau kita kita telaah satu-satu, ini sebenarnya banyak artinya loh. Cuman ini kartunya ini tuh kayak, ini 3 kartu ini udah menunjukkan, 3 kartu ini gue tuh ngerasa kayak pembalasan dendam dari seseorang, atau pembalasan dendam dari seseorang, entah ini bersifat jin atau apapun kepada dia, atau memang di sini tuh gue ngerasa kayak hukum tabur tuai nyata sekali yang terjadi. Itu juga bisa ya. Ini seseorang ini sebelumnya menggunakan energi devil untuk apa? Ini untuk ini nih, untuk supaya dia itu tuh menjadi seseorang yang dielu-elukan oleh banyak orang, supaya dia itu tuh terlihat seperti selebriti. Nih, seseorang ini menggunakan sesuatu ya di dalam badannya ya. Gue nggak tahu, tiba-tiba kepikiran aja, apakah si kunyuk ini, aku kunyuk lo ini tuh menggunakan sesuatu di badannya, entah di daya pengasihan atau sesuatu hal yang membuat karirnya cemerlang atau bagaimana. Itu yang gue lihat, yang bisa untuk melancarkan jalan kehidupannya dia. Tapi semuanya yang dia sempat terbang tinggi hancur di atas. Akhirnya tuh terjadi suatu kerusakan, jatuh. Itu pun karena ini devil. Apa yang ditabur itu yang dituai. Nah ya, jadi kalau kita lihat dari semuanya, intinya energi si kunyuk ini, bagaimana kondisi update si kunyuk yang ditabur sedang dia tuai, apa yang lagi dia tunggu ternyata berbuah busuk. Itu yang gue lihat ya. Dan ada sesuatu hal yang terjadi sehingga ini banyak api dari tadi ya. Apapun ini, suatu hal yang membuat dia tuh semakin terpuruk dan kehancuran. Semakin dia hancur, semakin terpuruk, semakin dia terbakar ketika dia melihat atau mendapatkan suatu berita, entah dari sosial media lu atau dari guru spiritualnya atau apapun itu ya. Tapi sayang matanya sudah tertutup berisaku. Bukan dianya ini ingin bertobat ya, tapi matanya sudah tertutup sebenarnya di sini. Dia masih berharap untuk bisa berhasil apa yang dia lakukan. Padahal di sini tuh gue ngerasa kayak ada sesuatu hal yang semakin lama semakin menggorogoti dirinya. Entah itu apa keuangannya, entah itu kesehatannya, atau apapun itu yang semakin lama semakin hancur, rusak, jatuh. Karena sebelumnya orang ini ingin mendapatkan satu tujuan ya, untuk jalan dia mulus menggunakan energi devil. Entah ini jalan mulusnya untuk bisa kembali dengan lu, atau untuk karirnya dia, atau apapun dia gitu. Tapi akhirnya saat ini ada sesuatu yang terjadi, apa yang dia tabur itu yang menghancurkan dia saat ini. Waduh, wallahu alam bisawab ya, nauzubillahi min zalik sih. Itulah ya, jangan menggunakan hal yang seperti ini. Atau kalau ini bukan energi devil, kalau si kunyuk lu tidak menggunakan misalnya kayak dukun perdukunan gaya pergaiban, berarti ini dia NPD. Dalam artian tuh kayak dirinya dia, sakit hati dia, dendam dia yang mengikis sedikit demi sedikit hatinya dan mengikis kesehatannya dia sehingga dia hancur, ataupun sehingga sakit hati dan dendamnya yang dia pelihara untuk lu berisaku membuat dia lemah dan jatuh sakit. Bisa jadi ya, kehancuran itu karena dengki dan dendamnya dia. Itu yang gua lihat ya. Oke, kita lihat ya untuk zodiak yang terkoneksi dengan readingan kita di hari ini. Ini bisa zodiak lu atau zodiak si kunyuk ya. Kita lihat. Ini zodiak hanya penguat saja berisaku. Jika tidak ada zodiak lu atau zodiak si kunyuk lu di sini, ya nggak masalah. Kalau lu ngerasain ini relate, berarti ini energi. Karena gua bermain di energi bukan zodiak. Scorpio, Taurus, Pisces, Libra, Gemini, Virgo, dan Sagittarius. The bottom of the deck kita di sini ada Aries. Inisial nama yang terkoneksi dengan kita di hari ini berisaku ya. Bisa ini inisial nama lu ataupun inisial si kunyuk saat ini ya. Jika tidak ada inisial nama juga dan nggak ada zodiak, nggak masalah. Jika lo ini relate buat lo, ini energi lo. Karena gue bermain di energi bukan zodiak. Inisial nama dan zodiak ini hanya penguat saja ya. Di sini ada J, kemudian di sini ada C, kemudian di sini ada Z, kemudian di sini ada B, ada K, kemudian di sini ada ini L ya.
Di sini ada V, R, kemudian ada T, H. And then di sini ada M, X, mantan si kunyuk ada S, ada D, dan ada Q. The bottom of the deck kita di sini ada W. Oke. Mungkin segitu dulu aja untuk reading kita di hari ini, Brisaku, perihal si kunyuk. Ya, nantikan kunyuk series selanjutnya. Jika lu suka, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ya, Brisaku ya. Buat lu yang udah like, comment, dan subscribe, thank you so much. Buat lu yang udah ngasih gue super gift, thanks, I love you. Muah. Boleh apa yang personal reading langsung ke kolom description, di situ ada nomor WhatsApp, silahkan masuk. Nanti gue kasih price list namun berbayar. See you in the next readings, Brisaku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa ibadah ya.